siang Pak dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas-tugas kami. Tugas-tugas kami berjudul penerapan machine learning pada sistem informasi manajemen sumber daya manusia high risk untuk optimasi seleksi dan rekrutmen karyawan. Pada topik 8, peran machine learning pada hasil. Perkenalkan, nama saya Cornelis Andrian Kabo. Nama saya Joseph Ismail. Nama saya Sarah Apriliani Setiawan. Di sini kami akan mulai mempresentasikan. Yang pertama adalah latar belakang dan masalah. Proses rekrutmen konvensional menghadapi banyak kendala dengan tingginya volume berkas lamaran yang memicu penumpukan administratif. Nah, terdapat risiko dari latar belakang itu adalah risiko terjadinya bias subjektif manusia dalam proses penyaringan awal. Nah, solusi teknologi yang disarankan pada latar belakang dan masalah tersebut, yang pertama itu adopsi Human Resource Information System atau HIRIS yang terintegrasi dengan Machine Learning atau ML. Cara yang kedua yaitu mentransformasi sistem dari penyimpanan pasif menjadi alat analitis yang prediktif dan yang cerdas. Kita masuk ke sejarah singkat. Pada era 1970-an sampai 1990-an itu berakal dari pemanfaatan komputer untuk pengkajian payroll dan pencatatan personel yang pasif bergantung pada evaluasi manual. Nah, masuk ke era 2010-an sampai sekarang itu kematangan algoritma machine learning dan ketersediaan big data melahirkan yang kita kenal dengan nama iris modern. Nah, kalau di konteks Indonesia sendiri, transformasi berkembang pesat dalam 5 tahun terakhir lewat peran startup dan digitalisasi yang dilakukan oleh BUMN, Badan Usaha Milik Negara, untuk mengotomatisasi tugas yang rutin. Kita masuk ke pengertian dasar. Pengertian dasar dari HIRIS adalah sistem berbasis komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data SDM (sumber daya manusia) guna mendukung keputusan taktis dan strategis. Nah, jadi HIRIS ini membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Yang berikut adalah machine learning, metode analisis data berbasis algoritma matematika yang melatih komputer untuk belajar dari data historis dan mengenali pola otomatis. Nah, jadi machine learning ini dilatih untuk belajar otomatis berdasarkan pola-pola dan data history. Dan yang ketiga itu otomatisasi seleksi. Penggunaan machine learning sebagai mesin penyaring otomatis di dalam iris untuk mengekstrak isi CV secara real time. Kita masuk ke cara kerja sistem. Yang pertama itu data Eigenstein. Pelamar mengunggah berkas CV mereka ke portal karir HIRIS. Yang kedua, parsing dokumen. Machine learning mengekstrak teks mentah yang diunggah itu menggunakan natural language processing atau NPL ke dalam kategori yang struktur, yaitu seperti kategori pendidikan, keahlian, dan pengalaman. Yang ketiga itu feature matching, yaitu algoritma mencocokkan teks CV dengan kriteria job description, scrolling, dan marketing. Model ML memberikan skor kecocokan kuantitatif berdasarkan rekam jejak historis karyawan sukses terdahulu. Itu bisa 0 sampai 100%. Itu skor kecocokan kuantitatifnya. Nah, output generation. Sistem menampilkan shortlist kandidat terbaik di dashboard dan sistem mengirimkan email penolakan otomatis secara santun atau apa begitu. Sistem intinya dia mengirimkan
pesan penolakan secara otomatis. Kita masuk ke yang berikutnya, itu solusi teknologi. Solusi teknologi untuk lapisan pertama yaitu lapisan input operasional level. Itu portal karir digital dan basis data yang menampung CV, membantu staf HR mengumpulkan data massal tanpa kertas fisik. Lapisan kedua, lapisan pemrosesan dan ML atau machine learning. Nah, pada lapisan ini mesin parcel NPL dan algoritma scoring otomatis. Itu dia membantu manajer HR menganalisis ribuan berkas secara objektif dalam hitungan detik. Dan lapisan yang ketiga, lapisan antarmuka untuk pengambilan keputusan strategic level, yaitu sebuah dashboard eksekutif visual untuk direktur SDM guna memantau efisiensi biaya rekrutmen dan membantu menyetujui penempatan yang strategis. Integrasi dan pengaruh dengan SIM. Yang pertama, perubahan fungsi SIM, yaitu menyematkan modul kecerdasan buatan langsung ke dalam pusat pangkalan data, mengubah HRIS dari sekedar pencatat pasif atau sistem administratif menjadi pendukung keputusan aktif. Yang kedua, pengaruh organisasi, yaitu mengeliminasi bias personal, nepotisme, dan kelelahan mental staf HR. Pemanggil tahapan wawancara ini sepenuhnya didasarkan pada metrik data yang objektif. Manfaat penerapan. Yang pertama, bagi staf HR, yaitu memangkas waktu screening CV awal, menghemat biaya operasional, dan mengalihkan fokus ke wawancara mendalam. Yang kedua, bagi manajemen puncak, yaitu mempercepat proses pengisian posisi kosong demi menjaga produktivitas perusahaan. Yang ketiga, bagi pelamar kerja, yaitu proses seleksi berjalan lebih cepat, transparan, adil, dan bebas dari diskriminasi latar belakang sosial. Contoh penggunaan nyata pada SIM, yaitu studi kasus, lowongan posisi, atau data analisis di perusahaan telekomunikasi Indonesia. Selanjutnya, kondisi, menerima 2.500 berkas pelamar dalam kurun waktu 3 hari. Yang berikut, aksi sistem, modul ML memindai massal, mendeteksi kata kunci esensial, lalu menyaring dan menyisakan 50 kandidat dengan peringkat skor tertinggi. Yang terakhir, dampak, manajer HR tinggal meninjau dashboard keesokan paginya dan menjadwalkan wawancara, menghemat waktu berminggu-minggu. Tantangan keterbatasan dan risiko. Tantangan investasi awal yang besar untuk sistem dan adanya resistensi kultural dan staf profesional yang merasa terancam. Ketergantungan terhadap kualitas data latih. Jika data historis masa lalu bias gender, model ML akan ikut memunculkan bias yang sama. Risiko, potensi kebocoran data pribadi halim wilayah. Perusahaan wajib mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia. Kesimpulan analisis kritis. Komprehensif HRIS berbasis ML menggali sistem tradisional dalam hal kecepatan promosian data massal dan objektif biaya. Kritik berisiko menghilangkan aspek harmonis human truth serta mengambilkan potensi karakteritas atau kecerdasan emosional yang tidak tertulis di teks CTV. Summary,
Solusi strategis era AI yang menghabiskan ketepatan data. AI dengan keputusan akhir intuisi psikologis manusia agar menempatkan kerja berjalan optimal. Saran: mengintegrasikan teknologi analisis ekspresi wajah dan emosi berbasis video pada tahap wawancara daring untuk penelitian soft skill yang komprehensif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.